Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Citra Ardiagarini dengan NIM 71111811108 dari kelas 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit materi tentang long term memory atau LTM atau memori jangka panjang. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, LTM sendiri memiliki beberapa proses, yaitu encoding, retrieval, dan autobiographical memory. Dan di LTM sendiri memiliki beberapa jenis memori. Ada semantic memory, yaitu memori mengenai pengetahuan-pengetahuan umum. Lalu ada episodic memory, yaitu memori mengenai ingatan-ingatan kita tentang masa lampau. Lalu yang terakhir ada procedural memory, yaitu ingatan-ingatan kita mengenai langkah-langkah atau cara-cara dalam melakukan sesuatu. Contohnya, bagaimana mengikat tali sepatu, cara mengendarai mobil, cara membuat indomie, dan lain sebagainya. Proses yang pertama ada encoding. Encoding sendiri merupakan proses masuknya informasi dari short term memory atau working memory ke penyimpanan memori kita. Nah, di encoding sendiri ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu level of processing yang terdiri dari dua bagian, yaitu permukaan dan mendalam. Maksudnya adalah kalau yang mendalam, ketika kita mendalami sebuah informasi agar si informasi tersebut dapat tersimpan dengan lama di long term memory kita. Contohnya, ketika saya bertemu seseorang, saya beneran tahu orangnya bagaimana, saya beneran tahu selera dia seperti apa, saya tahu rambutnya, suaranya, wajahnya, saya hafal semua, maka itu akan membuat informasi dari orang tersebut lama tersimpan di LTM kita. Sedangkan yang permukaan maksudnya adalah ketika saya bertemu dengan seorang, saya hanya hafal sekilas-sekilas mukanya, saya hanya hafal sedikit informasi dia, jadinya yaitu tidak dapat bertahan lama dalam memori kita. Seperti itu. Selanjutnya ada retrieval. Retrieval sendiri artinya merupakan proses pengambilan kembali memori atau informasi yang sudah kita simpan di penyimpanan memori kita. Nah, di retrieval sendiri ada dua cara tuh pengambilan informasinya. Ada yang bernama eksplisit, ada yang implisit. Eksplisit adalah yang secara sadar dan implisit yang tidak sadar. Kita itu seringnya cenderung memakai yang eksplisit atau yang sadar ketika kita sedang dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit atau yang kompleks. Jadi informasinya emang secara sadar kita ambil. Contohnya, kayak mengerjakan matematika. Kita kan sulit banget ya, kayak mengingat, aduh ya itu rumusnya apa sih? Susah kan? Itu secara sadar kita menggali-gali terus memori yang kita punya tentang rumus tuh apa gitu. Sedangkan yang implisit, kebalikannya, itu tuh kayak pengambilan informasi secara otomatis. Jadi contohnya nih, kayak misalnya cara membuka pintu. Kita kan nggak perlu kan kayak mikir lagi gimana sih caranya buka pintu. Pasti langsung keinget ya udah kayak gini caranya. Terus kayak jalan pulang ke rumah, kita pasti udah sering melakukan hal itu. Jadi udah makin nempel sama LTM kita, memori kita, memori peta jalan kita pulang tuh sudah tersimpan dalam LTM kita. Jadi kita harus terbiasa dan otomatis pulang ke rumah dengan jalan yang sama. Kayak gitu contohnya. Nah, selanjutnya ada autobiographical memory. Yang saya pahami di sini, autobiographical memory ini sebenarnya mirip dengan episodic memory, atau mungkin sebenarnya adalah bagian dari episodic memory tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu memori tentang ingatan kita di masa lalu atau masa lampau. Bedanya, di autobiographical memory ini terdapat skema atau yang kita artikan sebagai konsep-konsep yang dibentuk oleh kognisi kita, yang sebenarnya tuh tidak lepas juga dari masalah memori gitu. Kayak gitu. Nah, di autobiographical ini juga terdapat adanya search monitoring atau proses mengidentifikasi asal-usul dari keyakinan kita atau kenangan kita akan satu kejadian, tapi menjadi gagal. Kayak gini deh singkatnya. Seakan-akan kita sudah melakukan hal tersebut, padahal mah belum. Jadi kita ingat itu kayak udah dilakuin, ternyata tuh belum. Nah, itu tuh dinamain dengan search monitoring. Singkatnya seperti itu. Lalu di dalam autobiographical juga ada yang namanya flashbulb memory. Kalau saya pahami singkatnya sih
kayak ketika kita mengingat suatu kejadian yang menggugah emosi kita, maka kejadian itu akan lebih mudah kita ingat. Kayak gini deh contohnya. Ada seseorang yang salah satu keluarganya meninggal. Kan pasti seseorang itu merasakan sedih yang mendalam kan. Nah, di saat sedih yang mendalam itu, dia akan mengingat peristiwa orang yang meninggal itu sampai kapanpun, bertahun-tahun, sampai di berpuluh-puluh tahun pun tetap akan diingat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika peristiwa itu terjadi, yaitu saudara yang meninggal, emosi yang muncul dalam diri dia ketika saat itu adalah sedih yang mendalam, otomatis seperti itu kan. Dan sedih yang mendalam itu akan benar-benar menjadi menempel pada LTM-nya. Jadi ketika sudah bertahun-tahun lamanya pun dia akan tetap ingat bagaimana rasa sedihnya, bagaimana kejadiannya, apa yang terjadi pada saat itu. Karena memang memorinya sangat kuat, dikarenakan terkait dengan emosi yang terjadi, yaitu sedihnya dia tadi. Paham nggak teman-teman? Nah, yang terakhir ada testimoni eyewitness. Di sini dijelaskan bahwa skema memori dapat mengubah kesaksian saksi kejadian di suatu kejadian. Jadi ada saksi mata kan satu kejadian. Nah, dia tuh bisa jadi berubah kesaksiannya. Misalkan ada suatu tabrakan terjadi. Ada saksi mata tuh yang ngeliat. Tapi karena ada testimoni eyewitness ini, belum tentu apa yang nanti dia akan saksikan kepada hakim atau siapapun nanti yang dia ceritakan kejadian seperti apa, belum tentu sama. Karena apa? Nah, karena ada 4 faktor. Pertama, tekanan publik. Kedua, diberi umpan balik yang positif terus-menerus. Yang ketiga, informasi itu seakan-akan logis bagi kita, padahal faktanya enggak juga. Lalu yang keempat, terjadinya delay antara kejadian dengan kesaksiannya. Itu jelas banget ya. Kalau misalnya kita jadi saksi perampokan misalnya, saat ini kita ngelihat ada yang dirampok, terus disuruh jadi saksi tuh misalnya seminggu kemudian, itu kan kita udah nggak terlalu inget kan, jadi memorinya pun belum untuk nempel. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila ada pemahaman yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.